Sejarah singkat Kekaisaran Mali, kerajaan Islam terkaya pada masanya. Kekaisaran Mali berdiri selama abad ke-13 hingga ke-17, dan mendominasi Afrika Barat. Wilayah kekuasaannya bahkan melebihi luasan Eropa Barat yang saat itu sudah terpecah-pecah menjadi berbagai kerajaan usai jatuhnya Romawi. Kekaisaran Mali didirikan oleh Sundiata Keita, Mari Jatai, yang dijuluki sebagai Singa Lapar. Dia seorang panglima tangguh di medan perang dan juga lihai sebagai seorang pejabat negara. Dalam epos Sundiata, Sundiata pernah menugaskan majelis bangsawan untuk membuat konstitusi pertama kekaisaran. Konstitusi ini disebut sebagai Kouroukan Fouga. Di bawah konstitusi, majelis besar yang disebut sebagai Gara menjadi lembaga pemusyawaratan Kekaisaran Mali. Bentuknya seperti lembaga legislatif dalam konsep politik modern. Sebelumnya, ketika hendak mendirikan Kekaisaran Mali, Sundiata Keita berhasil mempersatukan bangsa Manding. Dia pun memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Soso, kerajaan di pesisir barat Afrika, tepatnya di Ghana. Pemberontakan berlangsung sekitar tahun 1234 di Kanyaga, salah satu kota yang sekarang ada di Mali. Pemberontakan ini berlangsung dalam pertempuran Kirina yang mengakhiri Kekaisaran Soso, sekaligus mengawali Kekaisaran Mali. Untuk menciptakan tatanan politik yang kuat, Sundiata melibatkan banyak pihak di Kekaisaran Mali. Di dalam lembaga permusyawaratan di Kekaisaran Mali, berbagai klan di bawah pemerintahannya memiliki perwakilan. Permusyawaratan ini memberi pertimbangan kepada raja untuk menghadapi permasalahan negara. Dengan kata lain, Kekaisaran Mali yang didirikan Sundiata Keita bukan monarki absolut, tetapi monarki konstitusional. Pemikiran ini lebih maju daripada konsep politik serupa yang baru tercetuskan pada abad ke-18 di Eropa. Kekaisaran Mali bertumpu pada perekonomiannya. Perdagangan ekspor mereka terus bertumbuh signifikan sejak Sundiata. Komoditas terpenting Kekaisaran Mali antara lain emas, garam, dan tembaga. Rute perdagangan ke berbagai negeri di Afrika pun terbentuk dengan jelas pada masa ini. Tibalah kita pada masa pemerintahan Mansa Musa di Kekaisaran Mali. Kekayaannya tersohor dengan ziarahnya ke Mekah melewati Mesir. Namun, perjalanan jangka panjang ini penuh dengan pemborosan uang kekaisaraannya. Dia menghabiskan uang untuk membeli budak perempuan, gadis penghibur, dan pakaian. Bahkan diketahui, pemborosannya menyebabkan penurunan harga mata uang. Pada akhirnya, setelah ia berziarah ke Mekah, uangnya telah habis dan harus mengambil pinjaman untuk perjalanan pulang. Melimpahnya harta Mansa Musa membawa petaka pada politik dunia pada saat itu. Dunia Kristen dan Islam menyoroti Kekaisaran Mali yang begitu kaya. Tetapi selama ini terabaikan. Kefoya-foyaan Mansa Musa justru terwariskan oleh anaknya yang menjadi raja Kekaisaran Mali, Mansa Magani. Tidak hanya boros, tetapi juga ia adalah penguasa yang lemah dalam menjalankan politik. Mansa Soulaiman melakukan kudeta terhadap Mansa Magani. Dia adalah adik dari Mansa Musa. Melihat pemerintahan di bawah keponakannya tidak stabil dan perekonomian memburuk, pemindahan kekuasaan secara politik berhasil dilakukan. Mansa Soulaiman mengatasi masalah perekonomian Mansa Magan dengan mengurangi kesalahan keuangan dan peraturan yang cacat. Akan tetapi, situasi Kekaisaran Mali tidak mereda. Ia harus menghadapi serbuan militer dan masalah internal kekaisaran yang berhasil ia tangani. Perlahan-lahan, Kekaisaran Mali meredup. Raja terakhirnya adalah Mansa Mahmud IV. Pelemahan ini dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga untuk memperluas kerajaan. Tahun 1610, Mansa Mahmud IV meninggal dan mewariskan Kekaisaran Mali menjadi 3 bagian untuk putra-putranya. Sayangnya, ketiga anaknya ini dalam masing-masing pemerintahannya tidak hanya berperang melawan negara tetangga, tetapi juga antara mereka sendiri. Kerajaan-kerajaan kecil sisa Kekaisaran Mali pun jatuh pada 1650.